Jadi dia main ke lift, padahal sendiri, tapi kok bisa tahu-tahu sampai kejebak gitu. Sampai akhirnya liftnya mati mas, displaynya mati. Misalnya kejadiannya di lantai 3, berarti buka gini ya mas ya? Ya dibuka itu pak. Oh gini. Oh ini orangnya suruh keluar udah. Tapi kalau di kejadian-kejadian yang ada di beberapa mall atau di mana itu jatuh gitu. Nah di saat pintu lift kebuka, tangannya nih ikut nih. Nah ini kejepit di sini nih. Aduh. Ini susah banget. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna sok atuh engal. Cepetan atuh udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Nah, teman-teman Teteh ya, masih nyambung nih dari yang kemarin. Kemarin kan yang waktu arisan kumpul-kumpul semua, ada salah satu anak teman aku, Sofia yang cantik Sofia, itu ya, Bu iya. ya, yang main naik lift dan tahu-tahu kejebak di lift. Nah, sekarang akhirnya sampai hari ini kan lagi masih dibenerin liftnya. Ada orang dari ada teknisinya, kita tanya-tanya aja langsung. Kenapa tuh masih diobrak-abrik? Masih Mas. halo. Mas siapa namanya mas? Biasa pak. Oh Mas Widi. Oh. Waduh. Jadi kemarin gitu mas, ada anak kecil, nggak kecil juga Mi, berapa ya? 10-11 tahun ya? Iya, seumuran 9 tahun ya? 9 tahunan kayaknya. 9 tahunan ya? 9 tahunan. Tapi kayaknya berapa kiloan ya? Enggak terlalu gemuk juga, paling sekitar 35 kiloan ya. Iya, jadi dia main ke lift, Padahal sendiri, tapi kok bisa tahu-tahu sampai kejebak gitu. sampai akhirnya liftnya mati mas, displaynya mati. Terus panik kan semua kan. Si Budi, Aldo, Randy langsung lari ke atas. Aku di kamar. Pada ini kenapa? Minta kunci emergency lift. Aku kasih. Nah persis yang kayak gini nih mas. Iya. Nih kuncinya kayak gini. Udah bisa nyala nih. Udah. Alhamdulillah. Jadi kenapa tuh Nah kemarin? itu kemungkinan kenapa mas akhirnya dibuka? Dia kan mungkin kemarin dia naik gak juga kali. Oh, lompat-lompat di Iya. dalam. Oh, Jadi kemungkinannya. Safety atasnya itu tertekan dia. Oh. Nah itu penyebabnya nggak bisa jalan di situ. Oh, jadi kalau di saat ada gerakan di dalam lift, jadi dia otomatis akan ngerem, Pasti kan ngerem itu. akan nahan gitu. Gubernurnya nahan dia. Oh gitu. Gubernur. Gubernur sama Ada gubernur di dalam. Gubernur pak. Oh, gubernur. Iya, gubernur. Oh, gue kira ada gubernur di atas narik-narikin lift gue. Gubernur. Iya betul. Oh, alatnya namanya gubernur. Oh, dia tuh itu tuh nahan kalau misalkan ada anak yang bujuk-bujuk lompat-lompat di dalam itu kalau misalkan beban melebihi ini juga bisa overload kayak waktu anak bapak tuh. iya, Nah. itu overload juga nahan dia. Nahan dia. Oh, Apa gitu. yang bisa ngebaca di sini mana ya overloadnya? Ada di sistemnya nih. Oh, di sini sistemnya ada. Nah, tuh penjelasannya berarti secara teknis, berarti kemungkinan di dalam ada gerakan sehingga itu otomatis ngerem. Kalau terjadi berkali-kali, mesin akan stop untuk keamanan ya. Iya. Oh. Nah, yang kejadian sama Abi juga gitu, tapi Abi sih jelas overload. Yang masuk 11 orang. Kakak Abi. Kakak. Ada berapa orang di dalam? Hah? Yang kemarin aku bingung tuh. Satu loh, orang. Ini satu orang yang masuk. Kenapa? Bisa mati gitu. Oh, mungkin Karena ada goncangan itu. karena goncangan, lompat-lompat gitu di dalam. Sama tadi juga kan itu safety yang ada kan itu kan di atas angkat tuh safety kanan kiri tuh pak. Nah itu juga copot tuh pak, ketekan dia. Oh, copot. Itu kemungkinannya? Kemungkinannya ya gitu mungkin, makanya saya pas tadi lihat, wah saya juga nggak bisa ini kan, mungkin gajuk-gajuk apa gimana. Iya, emang anaknya aktif banget sih. Semua dimainin gitu. Nah, berarti Mas nih ajarin satu. Seandainya kondisi itu terjadi lagi, jujur Ya, kemarin tuh benar. gua nggak tahu. Gua nggak tahu Untung si panik. Budi kok tahu ya? Nah, untung si Budi tahu tuh, Budi yang biasa nemenin mas-mas mungkin ini perawatan. dikasih tahu juga kali ya. Iya. Nah, berarti kan pertama kita pastiin orangnya ada di lantai berapa gitu. Iya, pastiin, Misalnya di ya. lantai 21, berarti lantai bawah tuh kan. Lantai bawah tuh lagi. Berarti gua buka gini. Matiin dulu pak. Oh, matiin lo Panelnya, pertama. Matiin panel ini nih. Prak. Oke, 5 panel itu mati. Nah baru MCB-nya matiin, baru itu dibuka. baru ini. Oh, kalau keadaan nggak mati? Gak bisa bu. Oh, nggak bisa. Keras dia itunya dalamnya. Oh. Pintu dalamnya, pipetnya masih ngebaca.
Jadi Tipe- sistemnya masih kerja. Di saat kita ngebuka malah jadinya maksa ya. Iya, makanya itu nanti bakal penyebabkan kerusakan. Kerusakan baru. Oh, yang waktu itu juga si kakak sempat kebuka sedikit itu gimana? Kenapa? Nah, tapi waktu itu sih teknisinya yang datang langsung. Iya. Itu. Nah beruntung waktu kakak gue telepon, memang teman-teman dari tim ini keren banget. Mereka sigap. Jadi waktu ditelepon, Pak tunggu sebentar, secepatnya tim kita berangkat ke sana gitu. Berapa lama? 1 jam katanya. Wah kelamaan mas. 30 menit kita usahain, berangkat setengah jam nyampe sini bener. Iya. Karena di dalam 11 orang. Nah kalau ini terjadi, Sampai minta berarti nafas. saya pastiin misalnya di lantai 1 nih, ceritanya kita di lantai 1 atau ini misalnya kejadiannya di lantai 3. Berarti buka gini ya mas ya? Iya, dibuka itu Pak. Nah, coba mas, ini kemana kiri kan mas? Ke atas Pak. Ke atas? Dia sebelah Oh kanan. gini? Ke atas. Nah terus? Bapak buka ini. Oh gini. Oh ini orangnya suruh keluar udah. Oh, ini udah di bawah ya ini. Oh ini lepas lagi. Misalkan di lantai 1 ya, Ah. misalkan sejajar nih. Oke. Ini udah gitu. Oh nah kalau kan pintu ini ada 2 mas. Yang satu pintu luar ini, yang satu lagi kan yang di dalam. Nah kalau yang di body liftnya kan. Nah kalau itu juga sama, ini set buka. Bisa. Yang di dalam juga kalau ini sudah Kalau mati. gampang dia. Enteng, Ngikut oh. dia Pak. Soalnya dia ada tuh roller chain sama lure locknya itu dia nyantol Pak. Oh jadi kalau ini dibuka otomatis ngikut. Ngikut. Oh nah ini pengetahuan juga. Iya, benar. Kita tinggal di sini berapa tahun? 5. Udah mau 5 tahun dan gue baru tahu hari ini bagaimana emergency terjadi. Karena selama ini nggak pernah ada masalah kecuali memang kesalahan kita, human error. Iya benar. Seperti KKB masuk 11 orang. Jadi kalau sama liftnya sama sekali nggak ada masalah apa-apa ya, Ada, Pi ya. bagus sih liftnya. Bagus. Cuman masalahnya memang di Human error, Human error. kesalahan kita yang ke KKB 11. KKB itu sebenarnya temennya udah mencar. Temennya udah mencar, ada yang lewat tangga sini, ada yang karena lewat dia tangga sana. pikir anak-anak. Kakak Jadi Abi bisa sendiri yang semua. manggilin. Oh, lewat sini aja naik lift, ngumpul semuanya. Akhirnya perlu ya. Nah, tapi di situ kelihatan nih Kakak Abi tuh bisa mimpin. Maksudnya gini, di saat lagi kejadian panik gitu kan pada panik, temennya ada yang nangis, tenang. Yang udah nggak kuat sini kepalanya. Jadi satu-satu sama dia Suruh ditempelin di lubang. Suruh napas. Udah, ya udah gantian yang lain mana? Tenang, jangan nangis gitu. Kakak Abi yang ngatur di dalam. Nah, kejadian gimana Kakak Abi kejebak ada di channel Channel Papi. itu Papi. Iya. Nah ini juga mungkin untuk teman-teman semuanya, entah bukan yang di rumahnya juga ada lift atau di tempat umum kan pasti selalu ada lift. Jadi lebih baik mengantri daripada memaksakan untuk masuk ke dalam lift dalam umpel-umpelan. Oh berarti yang harus diperhatikan Melebihi adalah kapasitas. lihat kapasitas ya. Kalau berapa orang kan lift juga otomatis akan ngasih tahu kan. Iya. Dia ada pembacanya Pak. Kak, pernah ada kejadian waktu itu di daerah mana ya? Banyak sih kejadian itu. Nah Iya. mas, kalau kejadian kita nih di lift umum, mall, kantor, nah kalau kejadian seperti ini apa yang bisa kita lakuin di dalam? Kalau kita ada di dalam. Biasanya kalau misalkan di gedung-gedung gitu dia pencet itu aja dulu Bapak. Oh yang emergency ya? emergency. Oh iya karena Soalnya kan dia- alarm itu dia nyambung ke salah satu ruangan teknisi. pos. Oh, oke Oh, benar, oke. benar. Nah, Mas, kan kalau misalkan kayak kemarin Kakak Abi meskipun overload tapi dia ketahan. Tapi kalau di kejadian-kejadian yang ada di beberapa mall atau di mana itu jatuh gitu. Oh, kalau jatuh beda lagi ya. Beda lagi Bu. Nah, Kadang mungkin- kalau jatuh berarti putus. Oh, bisa Kemungkinan jadi selingnya sudah usang. Oh. Sudah waktunya ganti tapi masih dioperasikan Oh, gitu gitu. kalau putus. Nah, kalau yang Kakak Abi tuh berhenti di tengah Mas, agak PR kita. Kalau yang kemarin pas di lantainya. Jadi di saat ini dibuka bisa kita keluarin. Oke. Kalau Kakak Abi karena overload jadi dia udah coba ngangkat. setengah lantai. deh. Setengah nggak kuat, tek mati. Nah, makanya orang. karena lift ini jadi didesain khusus untuk keamanan. Di saat overload dia akan ngunci, cerap udah. Nah Kakak Abi dibuka turun satu-satu. Alhamdulillah, ya Allah. Ada yang mau pingsan. Ada satu anak yang takut ruang gelap, fobia gelap. Wah, kebayang dia pas turun udah nangis. Oh, Alhamdulillah ya Allah, kirain mati di lift. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. 6, Kasih bang. Kakak Abi, Kakak Abi, 9, Gendut nih, banyak dosa nih. Banyak dosa nih. 10, 11,
Nih liftnya tuh. Karena Saya juga nonton YouTube Bapak tuh. itu Oh dia. iya, nonton ya. Pernah nangis sama. Ya Allah, kemarin aku kaget banget. Luar biasa kaget, happy, alhamdulillah. Yang penting anaknya selamat. Amin. Kalau urusan lip kayak gimana bisa kita benerin Iya. gitu Ya, ya. kalau intinya kalau misalkan di dalam lift itu Bu, kalau misalkan exhaust masih nyala jangan panik. Oh gitu. Yang penting exhaust masih nyala. tuh. Exhaustnya masih Oh, nyala. exhaust atas. Exhaust lampu nyala itu jangan panik. Nah iya, nah kakak Abi juga gitu. Kakak gimana kakak? Kakak mah aman pi, karena ini masih nyala. Pas udah teknisi datang, semua dimatiin, baru exhaust mati. Baru itu, makanya setelah exhaust mati, lampu mati harus cepat eksekusinya ya. Oh gitu. Habis pernapasan. Oksigen, iya bener. Oh iya. Nah ya ini nih satu lagi pentingnya. Nih Mas, gue tuh sampai ngasih lihat video ke salah satu video ke mbak-mbak semua untuk ngejagain anak kecil tidak diri di depan lift. Karena banyak banget kejadian anak kecil tuh nempelin tangan. Nah di saat pintu lift kebuka, tangannya nih ikut nih. Nah ini kejepit di sini nih. Ini susah banget nyelamatinnya. Kenapa? Kalau tangan kita nggak masuk, tapi kalau tangan anak kecil di lift ini masuk. Pintu narik ke dalam tidak bisa berbalik sebelum dia selesai. Iya benar. Ya kan? Nah, kejadian jadi separuh jari masuk, ditarik nggak bisa, dikendorin nggak bisa. Nah, kalau itu kejadian gimana Mas? Saya matiin ini. Enggak Pak, kalau kayak gitu mah udah harus dicopotin pintu dalamnya. Harus nyopot, itu lebih ribet lagi. Lebih ribet lagi karena dia kan ada tuh salah satu gate yang nyambung ke sel pintu itu tuh dia nyatu dia. Allah. Kalau misalkan di bawah itu juga nggak bakalan bisa Pak. Oh, jadi tidak ada pilihan lain, harus nunggu teknisi Harus datang. teknisi. Wah, Allah. Nah, itu dia ya, hati-hati, wanti-wanti. Ini bisa berlaku di mana aja. Iya, benar. Mall, kantor, rumah, pokoknya jangan membiarkan anak kecil di deket lift sebelum lift itu terbuka. Jadi Asa main di sini aja udah aku larang. didampingin aja ya. Nah, intinya itu Anak-anak tuh harus didampingin, jangan biarkan naik lift sendiri. bener. Karena kenapa potensi itu mudah terjadi? Anak-anak tuh kalau kita main di deket lift di mall, kitanya main HP, anak-anaknya main megang ini tuh sama halnya kemungkinan dia megang ini. Jadi semua ini bisa terjadi. Saat takutnya dia lagi megang ini, pintu kebuka, ini akan narik nih. Dia nggak sadar. Nah ini masuk. Aw. Mau pintu udah menutup juga pasti nyangkut Pak. Soalnya dia kan aluminium itu kan ada penyangganya tuh. Nah takutnya nyangkut di situ. Nah itu Ngeri dia. itu kayak gitu. Karena ini tangan dia kelip seret. Nah mungkin salah satunya masukin minyak kali ya dikit ya dari sini. Biar bisa keluar. Mungkin daripada nunggu teknisi, wah pakai sabun, yang penting bisa keluar. Karena bayangin dalam narik pintu ini narik ke dalam, tangan anak sama ini nempel. Kalau nggak mau tahu kejadian jelasnya, kemungkinan di Instagram tuh banyak. Iya. Nah itu papi lihat nih, sama semua yang kerja di rumah, papi kasih lihat video itu nih. Segini bahayanya tangan anak nempel di pintu lift di saat pintu lift kebuka. Apalagi sensor mati tuh Pak. Kalau misalkan pintu dalam sensor mati, begitu anak tangan begini, lift naik ke atas, udah Nah itu bisa dia. putus Pak. Bener. Ada lagi yang bawa anjing, orangnya masih di luar, pintu kebuka, anjingnya masuk. Baru palanya doang. Pintu ketutup jadi ke bawah, rutus. Waduh, makanya hati-hati deh. Pokoknya hati-hati. Pengamanan segala Pengamanan macam, semua. pengawasan buat di rumah. Betul, Tapi sementara ini sih alhamdulillah nggak pernah terjadi apa-apa, jangan sampai terjadi apa-apa selama kita ikutin aturan-aturan, bener ya. Thank you. Iya, terima kasih Mas Iya, semuanya Thank you, ya. Mas Billy. Iya. Kita syuting. Enggak. Billy Saputra. Enggak beda Pak. Beda ya. Beda. Terima kasih. Ya teman-teman ya begitulah ya. Jadi ya kalau perhatian untuk semuanya aja, untuk teman-teman yang maupun punya lift di rumah atau enggak Iya, atau memakai di lift mall, di tempat kita, umum. dalam kehidupan kita pasti banyak ketemu lift. Iya, di betul. kantor, di mall, tempat kerja, di mana segala Lebih macam. hati-hati ya, diperhatikan itu tidak cuma dalam kapasitasnya ya. Ternyata main-main di dalam lift, lompat-lompat di dalam lift. Kayak pernah Mami lihat orang ngencingin lift yang Papi kasih Oh, lihat iya, itu bener. mati juga liftnya kan? Iya, itu jadi dia jahil di lift sendiri, dia kencingin tombol-tombolnya, konslet, dia sendiri kejebak sendiri. Nah, itu Itu jadi ada di Instagram juga. jadi nggak usah main-main deh ya. Jadi memang tetap perlakukan seperti semestinya aja. Ya, benar ya.
Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol gini, kita udah dapat penjelasan. Pas kita lagi closing, taunya set nengok ke belakang. Siapa nggak kejepit? Amin. Tadi siapa? Kenapa Bang? Kejepit saya. Waduh. Tadi dia ngasih pengarang. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Thank you buat Mas Hendy dari tim lift kita. Dia sigap kalau kita hubungi. Iya, ya, makasih.